Kalau begitu, sekarang Bu Al akan tunjukkan suatu gambar. Perhatikan. Tolong diamati, saya beri waktu. Iya, mau berpendapat? Iya, silakan dia. Bukankah itu gambar tadi? Bagus. Ya, Iqbal, mau berpendapat? Bukankah itu gambar Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Nah, anak-anak, baik candi ini Candi Borobudur maupun ini Candi Prambanan, nanti jawabnya kalian akan ketahui setelah pembelajaran usai. Bu, saya ingin bertanya. Silakan Sony, silakan. Apakah kedua candi tersebut, baik Candi Prambanan maupun Candi Borobudur, perlu dilestarikan, Bu? Maaf Bu, boleh saya menjawab? Iya, silakan. Ya Bu, jadi Candi Borobudur adalah salah satu cagar budaya dunia yang dilindungi, sehingga dapat menarik wisatawan dalam dan luar negeri. Alas, karena menurut saya, dengan terkenal Candi Borobudur, kita juga ikut terkenal Bu. Teman-teman, untuk pendapatnya temanmu, ya ini bagus ya. Hanya cara untuk menyampaikannya yang kurang tepat. Apabila kalian mau berpendapat, seyogyanya angkat tangan dulu dan menunggu temannya sampai selesai berbicara. Gitu ya. Lain kali jangan diulang ya. Iya Bu, Terima kasih. Bu, maaf saya ingin bertanya. Ya, silakan. Katanya jika kita memegang aja dalam stupa Borobudur, maka permintaan kita akan terkabul. Apakah benar itu? Untuk benar tidaknya hal tersebut, sampai sekarang belum ada yang bisa untuk membuktikannya. Mungkin ini tugas kalian ke depan, bisa melakukan penelitian hal tersebut, sangat bagus sekali. Baiklah anak-anak, topik pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu beritahukan seperti berikut. Perhatikan. Nah, topiknya kerajaan Hindu-Buddha, khususnya yang kita pelajari tentang akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk memahami materi ini, kita menggunakan strategi pembelajaran jigsaw. Langkah-langkahnya seperti berikut, kalian perhatikan sehingga nanti kalian tidak terkendala pada saat membentuk kelompok ya. Nah, akan lebih jelasnya perhatikan model pembelajaran kooperatif berikut. Per kelompok itu memiliki nomor anggota yang sama. Dari kelompok ahli nanti kalian akan kembali lagi ke dalam kelompok asal. Nah, Nana, sekarang kita memulai berkelompok membentuk formasi. Nah, dalam membentuk formasi kelompok, Bu Al menghitung nomor 1 sampai nomor 5 berhenti. Memulai lagi ya, nomor 1 sampai nomor 5 berhenti dan seterusnya. Bisa dimulai? Bisa. Dari sebelah ini 1, 2, 3, 4, 5. ini kelompok 1. Tadi namanya kelompok kerajaan Buddha. Perhatikan ya. Sekarang langsung kita membentuk formasi kelompok. Kelompok 1 tempatnya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah? Kalau sudah, tentukan siapa yang menjadi ketua kelompok. Dipilih dari masing-masing kelompok siapa yang menjadi ketuanya. Sekarang ketua kelompoknya ke depan mengambil kartu atau nomor ya, nomor anggota. Ketua kelompok ke depan mengambil nomor anggota. Ini 1. Berikutnya, kalau sudah dipasang, Ibu membagi permasalahannya ya yang akan kalian kerjakan.
Ada kesulitan? Belum, Bu. Baiklah. Mulai. Anak-anak, kiranya sudah cukup selesai kalian mencermati permasalahan yang kalian terima untuk masing-masing kelompok. Berikutnya, sekarang membentuk kelompok ahli. Bagaimana belajar berkolaborasi? Ternyata pendapat orang 5 kalau jadi satu menghasilkan solusi yang lebih cepat, Bu. Nah, itulah keuntungannya belajar berkolaborasi. Bagaimana? Ada kesulitan? Untuk saat ini belum. Bagus, lanjutkan ya. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum kalian kembali ke kelompok awal, pastikan dulu bahwa hasil diskusi kalian telah dicatat oleh masing-masing anggota. Sekarang silahkan kembali ke kelompok awal. Nah, perhatikan, sebelum kita berlanjut dalam diskusi selanjutnya, lebih dulu salah satu temanmu ke depan untuk memberikan semangat lagi supaya kalian terasa lebih fresh, lebih segar. Silakan, siapa yang akan memandu? Iya. Itu dengan senyumnya lebar, jadi kita biar bisa belajar dengan semangat lagi. Ayo, 1, 2, 3. Historia Hore! Silakan duduk kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Ya, Bu. bagus, terima Bisa kasih. duduk? Silakan. Nah, setelah kalian segar kembali, marilah sekarang kita bahas satu persatu dari permasalahan yang sudah kalian kerjakan di dalam kelompok asal tadi, begitu ya. Nah, untuk giliran pertama itu diberikan kepada kelompok Tarumanegara. Silakan siapa yang dipilih untuk maju ke depan. Iya. Wujud akulturasi budaya masa Hindu-Buddha di Indonesia dalam bentuk bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang ditemukan sampai sekarang. Bahasa Sanskerta banyak berkembang di wilayah India bagian selatan. Penggunaan bahasa Sanskerta di Indonesia pada awalnya banyak ditemukan pada prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada abad 5-7 Masehi. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya bahasa Sanskerta digantikan oleh bahasa Melayu kuno. Demikian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Siapa yang ingin mengemukakan pendapat atau memberi usulan pertama kali? Iya, silakan Sandi. Ya Bu, izin berpendapat. Terima kasih Bu, presentasi tadi sudah bagus. Tetapi kalau boleh usul, ditambahkan tentang aksara yang kemudian berkembang menjadi huruf Jawa kuno dan aksara Bali dan Bugis. Terima kasih. Sekarang kita kembalikan kepada kelompok Tarumanegara. Bagaimana
pendapatnya Sandi dan pendapatnya Cynthia. Terima kasih teman-teman, sarannya dapat kami terima sebagai pelengkap dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Baik, permasalahan pertama sudah kita selesaikan. Berarti sekarang permasalahan yang kedua itu akan ditampilkan oleh kelompok Sriwijaya. Nah, untuk kelompok Sriwijaya, Bu Alaja yang menunjuk langsung. Silahkan maju ke depan. Wujud akulturasi masa Hindu-Buddha dalam bidang sosial kemasyarakatan antara lain adalah adanya sistem kasta. Sistem kasta adalah pembagian lapisan masyarakat menjadi 4 golongan, yaitu kasta Brahmana atau golongan pendeta, kasta Ksatria atau golongan raja dan bangsawan, kasta Waisya atau golongan pedagang, dan kasta Sudra atau golongan rakyat biasa. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Nah, selanjutnya ada yang menanggapi. Wujud akulturasi masa Hindu-Buddha dalam bidang sosial kemasyarakatan selain sistem kasta juga termasuk dalam bidang pemerintahan, yaitu berupa konsep Dewa Raja, yaitu menganggap raja sebagai perwakilan dewa di bumi. Kita kembalikan kepada yang memiliki permasalahan begitu ya. Tanggapannya Sasa seperti itu bagaimana? Oh iya Bu, pendapat Sasa juga benar. Yang termasuk akulturasi masa Hindu-Buddha pada bidang sosial kemasyarakatan, selain sistem kasta juga adanya konsep Dewa Raja. Terima kasih Bu. Ya. Sebelum kita lanjutkan pada diskusi berikutnya, ini nampaknya temanmu ada yang mau mengajak menyanyi. Boleh ya? Dalam menyegarkan suasana. Oke, kita akan menyanyikan dari Sabang sampai Merauke dalam birama 4/4. Yang semangat ya teman-teman. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Berikutnya, jawaban permasalahan yang ketiga. Kelompok Majapahit yang mewakili untuk ke depan. Ya, silahkan Tere. Dilihat dari bentuk dasar maupun fungsi, candi tersebut terdapat perbedaan. Bentuk dasar bangunan candi di Indonesia adalah punden berundak-rundak yang merupakan salah satu peninggalan kebudayaan megalitikum yang berfungsi sebagai tempat pemujaan. Fungsi candi Hindu di Indonesia adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Demikian hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih. Siapa yang akan memberi komentar dari penampilan kelompok Majapahit? Iya, silahkan Dimas. Terima kasih Bu. Menurut saya penampilan Tiri sudah bagus, saya setuju. Berikutnya sampai pada permasalahan yang keempat. Sekarang saya berikan kepada kelompok lain yang ditunjuk untuk menampilkan hasil pekerjaan permasalahan yang keempat. Saya perwakilan dari Kerajaan Kutai akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wujud akulturasi dalam bidang kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan. Pada candi tersebut banyak menggambarkan suatu kisah atau cerita yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha. Demikian penyampaian diskusi menurut kelompok kami. Terima kasih. Siapa yang akan memberi tanggapan dari kelompok Kutai tadi? Menurut saya diskusi dari kelompok Kutai sangat bagus dan sangat lengkap. Terima kasih. Untuk kelompok yang belum tampil, kelompok Kerajaan Bali. Setelah kita mencermati gambar tersebut, beberapa cara menghargai peninggalan sejarah antara lain: yang pertama, diamankan dari tangan-tangan yang jahil; yang kedua, mengunjungi museum, candi, makam pahlawan, istana, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok terakhir? Sebaiknya pelajari Indonesia tidak hanya pelajari ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat dari bangku sekolah atau lembaga formal. Sebaiknya siswa juga peduli terhadap natural environment. Terima kasih. Terima kasih. Nah, 5 permasalahan tadi sudah kita selesaikan bersama.